Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ara Hidayat MPD dan Ibu Meti Maspupa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan sebuah materi tentang sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ramuji Grimahendra, Rose Ratnasari, Sylvia Adi Miharta, dan yang terakhir Yusuf Jailani. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep dasar informasi. Pengertian konsep. Menurut Didik J. Rajibi dalam buku Kebijakan dan Strategi Pembangunan ADI 2004 mengungkapkan pengertian konsep merupakan suatu abstraksi dari suatu gejala atau fenomena yang akan diteliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI RI tahun 1994, konsep dapat diartikan sebagai pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, atau rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Singarimbun dan Effendi 2009, menguraikan pengertian konsep atau definisi konsep adalah konsep dari generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Selanjutnya ada pengertian informasi. Menurut James A. Sen mengungkapkan bahwa sistem informasi didefinisikan sebagai sebuah sistem di mana sebuah data dan informasi mengalir dari satu sumber aktivitas manusia atau alokasi kerja ke alokasi kerja yang lain. Semakin merembaknya konsep sistem informasi ke seluruh bagian hidup manusia yang didukung oleh backbone teknologi telekomunikasi, mengundang munculnya know-how informasi yang menjadi ruh milenium informasi saat ini. Selanjutnya, kebutuhan informasi bermutu dalam pendidikan. Pengertian sistem informasi. Definisi sistem informasi pengelolaan yang telah umum dikemukakan oleh Gordon B. Davis pada tahun 1974, yaitu sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem itu sendiri hadir sehubungan dengan berbagai tekanan untuk mengembangkan informasi sejalan dengan perkembangan lingkaran organisasi. Nah, kebutuhan informasi bermutu dalam pendidikan. Ada 5 hal menurut Sandres tahun 1973 dikatakan yang dapat memberikan tekanan tuntutan pengembangan informasi bagi organisasi-organisasi sosial seperti halnya organisasi pendidikan. Untuk kebutuhan dalam informasi bermutu dalam pendidikan, yang pertama ada peningkatan volume pekerjaan tulis-menulis, permintaan ketepatan waktu, permintaan kualitas, tekanan dari perubahan lingkungan luar, dan biaya. Pengembangan sistem informasi dalam pendidikan nasional.
Definisi sistem informasi pengelolaan yang telah diumumkan atau dikemukakan oleh Gordon B, yaitu sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menjadikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Informasi dapat dikembangkan dengan dua cara. Informasi yang baik memungkinkan untuk dikembangkan dengan menerapkan cara-cara manual. Mesin bukan berarti komputer. Teknik-teknik yang dikomputerisasikan atau berbagai kombinasi dari semua itu. Adapun keterpaduan sistem dibedakan menjadi tiga, yakni horizontal, keterpaduan vertikal, dan keterpaduan longitudinal. Hussein 1977. Lanjutan sistem informasi dalam pendidikan nasional. Hubungan keterpaduan sistem. Erat hubungannya dengan keterpaduan sistem adalah keterkaitan komponen-komponen sistem untuk pembuatan informasi. Dalam hal ini, ada 9 komponen utama sistem yang mempunyai keterkaitan segala input, pengelolaan, kontrol, balikan, dan keluaran dalam proses pembuatan. Sesuai dengan kaitan komponen-komponen dari pembuatan informasi, ada beberapa prinsip umum dalam sistem informasi. Di antaranya, yang pertama, mempunyai tujuan. Yang kedua, berdasarkan pada perencanaan yang matang. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan manajemen. Yang keempat, menganut atau mengutamakan kualitas informasi. Dan yang terakhir yaitu menganut prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian, proses pengembangan sistem informasi dalam pendidikan nasional diantaranya yang pertama, metodologi sistem informasi manajemen. Metodologi merupakan kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, serta aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu lainnya. Kemudian, tahap pengembangan sistem informasi manajemen. Pada tahap pengembangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap investigasi sistem. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan sistem, yaitu perencanaan sistem. Rancangan sistem adalah suatu tahap menentukan proses dan data yang diberikan oleh data saving. Kemudian yang ketiga, tahap analisis sistem. Analisis adalah memeriksa sistem yang ada dengan tujuan membuat sebuah sistem baru atau diperbaharui. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada tahap implementasi sistem, yaitu tahap ini merupakan kegiatan memperoleh dan menyatukan sumber daya fisik dan konseptual yang membuat suatu sistem terlaksana. Kemudian manfaat teknologi informasi dalam pendidikan itu terbagi menjadi beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai alat pengelolaan pengetahuan, kemudian sebagai alat pembelajaran, ketiga sebagai alat pengkajian, yaitu sebagai alat pengelolaan usaha. Kemudian ada manfaat teknologi informasi dalam pendidikan yaitu sebagai manajemen sistem, kemudian e-learning, kemudian yang terakhir ada media pembelajaran. Nah, kemudian di sini slide selanjutnya ada hasil observasi kami ke satu sekolah yang mana kami mewawancarai 2 guru. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang hasil observasi. Yang pertama adalah profil sekolah dari MA Al-Mufasir Paseh. Adapun info sekolah terdiri dari NSS yaitu 131232040057, kemudian nama sekolahnya adalah MA Al-Mufasir, terakreditasi B, alamatnya di Jalan Ganda Soja nomor 41. Alamat email sudah tertera seperti yang ditampilkan di slide. Kemudian adapun waktu belajar dari sekolah Al-Mufasir ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni sekolah pagi dan siang. Dan lokasinya terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Paseh, dan Kelurahan Sukamantri dengan kode pos 40383.
Kemudian di sini kita bahas tentang rekapitulasi sekolah atau ringkasan ikhtisar pada akhir laporan tentang hitungan. Adapun jumlah siswa dari MA Al-Mufasir ini terdiri dari 1014 siswa dengan jumlah jurusan terdiri dari 4. Jumlah pelajarannya terdiri dari 923, adapun jumlah guru yang mengajar di MA Al-Mufasir ini sebanyak 60, kemudian jumlah kelasnya ada 9, dan jumlah ekstrakurikuler terdiri dari 11 macam. Kemudian kita bahas tentang profil narasumber pertama, yakni Pak Wildan Kurniawan yang beralamatkan di Kampung Babakan Campaka, RT 3 RW 14, Dusun Penyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun pendidikan formal yang ditempuh oleh Pak Wildan ini secara berurutan mulai dari strata 1 pada tahun 2015 sampai 2019 di TIT At-Taqwa Ciparai, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Kemudian sekolah menengah atas pada tahun 2012 sampai 2015 di MA Al-Mufasir jurusan IPA. Lalu sekolah menengah pertama pada tahun 2009 sampai 2012 di MTS Al-Mufasir, dan sekolah dasar pada tahun 2002 sampai 2009 di SDN Gamblang. Adapun hasil wawancara pertama yang sudah kami lakukan yakni berkaitan dengan segala bentuk administrasi sekolah, informasi berwujud surat. Tugas pokok dari urusan administrasi persuratan ini terdiri dari banyak, dan diantaranya yang pertama yaitu membuat nomor agenda surat, kemudian ada mengisi buku agenda surat masuk dan keluar, ada juga mengadakan tikray atau dokumen sekolah, kemudian mengisi buku ekspedisi, di mana buku ekspedisi ini merupakan pengantar surat yang berguna untuk mencatat. Selain itu juga memiliki tugas untuk menyimpan arsip dan menyimpan persuratan, kemudian memelihara dan menata kearsipan dan dokumen sesuai dengan surat keputusan ataupun laporan. Selain itu juga membantu kelancaran administrasi sekolah, membuat administrasi bendahara, juga membuat administrasi kepegawaian, dan yang terakhir adalah menyimpan dan menjaga kerahasiaan data-data sekolah. Kemudian masih berbicara tentang hasil wawancara pertama, adapun beberapa pertanyaan yang kami ajukan pada narasumber. Yang pertama adalah berapa kali dalam sebulan pihak tata usaha melaksanakan pendataan data dalam administrasi persuratan? Kemudian jawabannya adalah pendataan data dari administrasi dilakukan hampir setiap sebulan sekali. Berarti rutin setiap bulannya dilakukan pendataan terhadap sekolah tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu apa sajakah faktor-faktor pendukung berjalannya ketatausahaan di sekolah? Jawabannya atau penjelasannya yaitu terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang dimaksud internal di sini adalah terdapat dalam diri kita sendiri, sedangkan eksternal itu berasal dari luar yang berpengaruh terhadap seperti lingkungan, kemudian berbagai pihak, guru yang meminta bantuan, sehingga pada pelaksanaan kinerja harus berurutan. Artinya di sini bahwa yang meminta bantuan itu tidak hanya satu atau dua orang, tetapi beberapa dari pihak sekolah, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan urutan permintaan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana peran guru dalam melaksanakan administrasi siswa seperti absensi, penyediaan buku, dan lain sebagainya di masa pandemi seperti ini. Jawabannya adalah peran guru diserahkan kembali pada guru yang bertanggung jawab, dan pihak tata usaha di sini sudah menyediakan dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara online, maka kebijakan sepenuhnya berada pada guru masing-masing. Nah, dalam hal ini guru bertanggung jawab atas siswanya.
Bismillah, saya Yusuf Jailani akan melanjutkan materi mengenai sistem informasi dan ketatausahaan. Kelompok kami melakukan wawancara terhadap narasumber yang kedua yang bernama Hafid Fahrudin SPD, tempat tanggal lahir Bandung 9 Agustus tahun 1985. Alamat beliau di Kampung Saparako nomor 8 Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan beliau, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jabatan di sekolahnya yaitu sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat, mengajar mata pelajaran fisika. Adapun hasil wawancara yang telah kami lakukan, kelompok kami mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa kali dalam sebulan pihak tata usaha melaksanakan pendataan data dalam administrasi persuratan? Dan narasumber pun menjawab, untuk mengarsipkan administrasi tersebut dilakukan sehari sekali dan untuk pengecekan administrasi dilakukan sebulan sekali. Pertanyaan nomor 2, bagaimana peran guru dalam melaksanakan administrasi siswa seperti absensi, penyediaan buku, dan lain sebagainya di masa pandemi seperti ini? Peran guru terhadap tata usaha adalah untuk melengkapi, membantu dalam pendataan guru maupun siswa-siswinya. Dan pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana kinerja yang dilakukan guru dalam mendorong terbentuknya tata usaha sekolah yang baik? Narasumber pun menjawab, memberikan pemahaman mengenai administrasi tata usaha, misalnya dalam surat menyurat, pengarsipan, pembuatan absensi, pembuatan administrasi guru, dan lain sebagainya, sehingga tertib akan administrasi tata usaha yang rapih dan lengkap serta ada dokumennya. Selanjutnya penjelasan mengenai wawancara. Buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Petugas yang mengagendakan surat disebut agendaris. Nah, buku agenda terdiri dari 3 macam. Yang pertama, buku agenda tunggal atau campuran, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Yang kedua, buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan, atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Selanjutnya, terdapat prosedur penanganan surat masuk pada sistem buku agenda, yaitu penerimaan surat dan juga penyortiran surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Bahkan, ada di perusahaan yang kecil, penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga. Kegiatannya mulai dari menerima sampai penyimpanan arsip. Karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor, maka apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir, merekalah yang seringkali menerima surat. Penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Kan tetapi, apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda, yaitu pertama, penerimaan surat, kedua, penyortiran surat, ketiga, pencatatan surat, yang keempat, pengarahan surat, yang kelima, penyampaian surat, dan yang keenam, penyimpanan surat. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya, di antaranya pencatatan murid, pencatatan tentang guru,
pencatatan proses belajar mengajar atau PBM, dan penertiban buku-buku tata usaha. Selanjutnya penjelasan mengenai wawancara, yaitu kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud antara lain, yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlakul karimah, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan juga mendalam. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan juga efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, standar kinerja guru yang berhubungan langsung dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya, seperti bekerja sama dengan siswa secara individual, persiapan dan perencanaan pembelajaran, pendayagunaan media pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan kepemimpinan yang aktif dari guru. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 11 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.